الحمد لله الحمد لله رب العالمين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masalah hadirin ahibaillah, sedang Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib senantiasa berwasiat kepada khatib khususnya dan seluruh jamaah yang mulia Masjid Al-Muttaqin pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha istiqamah, senantiasa kita taat kepadanya tanpa berusaha untuk bermaksiat kepadanya, senantiasa banyak mensyukuri nikmatnya tanpa pernah kita mengkufurinya, termasuk nikmat sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bisa beraktivitas dari pagi tadi hingga siang hari ini, dan setelah pelaksanaan sholat Jumat ini mungkin kita masih akan beraktivitas kembali. Dan agar kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan sejenak untuk hadir ke masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Senantiasa banyak mengingatnya tanpa pernah kita melalaikannya. Dan salah satu bentuk pengingatan kita kepada Allah adalah senantiasa kita melaksanakan sholat 5 waktu, termasuk pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah pada hari ini. Masalah hadirin ahibaillah, sedang sholat Jumat rahimakumullah. Ada 3 golongan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pertama adalah mereka yang tujuannya atau tujuan hidup ini hanya dunia saja. Mereka tidak yakin dengan kehidupan setelah dunia. Mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Ini ucapan orang-orang kafir, ucapan orang-orang materialistis, orang-orang sekuler. Bahkan Lenin, salah satu tokoh komunis, mengatakan alam ini telah ada sejak dulu dan akan terus ada. Jadi mereka menganggap wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Jadi hidup kami ini ya hanya di dunia ini saja. Makanya mereka bersenang-senang di dunia ini. Mereka tidak yakin dengan kematian, mereka tidak yakin dengan alam barzah, mereka tidak yakin dengan siksa kubur, mereka tidak yakin bahwasanya ada hidup setelah dunia, ada akhirat setelah kematian, ada alam barzah di sana. Bahkan sebelum kita sampai ke akhirat yang sebenarnya, di alam barzah pun kita nanti sudah akan memetik hasil yang kita lakukan, yang kita amalkan selama hidup di dunia ini. Karena siapapun, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan di muka bumi ini,
pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bahkan sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan di muka bumi ini, pasti juga Allah akan balas. Itulah yang pertama, adalah orang-orang yang hidupnya hanya untuk kepentingan dunia saja. Cari uang, kemudian bersenang-senang, bisa jadi jalan-jalan, depositnya bertambah, tabungannya bertambah, sawah ladangnya bertambah. Karena mereka beranggapan hidupnya hanya di dunia saja, tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Inilah kehidupan orang-orang materialistis, kehidupan orang-orang komunis, ateis, yang mereka tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah dunia ini, yaitu akhirat. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang linglung. Apa maksud golongan orang-orang yang linglung ini? Mereka punya iman tetapi labil. Mereka kadang-kadang taat kepada Allah, tapi juga banyak kemaksiatan kepada Allah. Mereka kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, tapi juga mereka kadang-kadang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dikerjakan kadang hanya untuk expose saja. Salatnya dikerjakan kadang-kadang hanya untuk ria saja. Jadi terkadang dia pagi beriman, sore kafir, atau sebaliknya, pagi kafir, sore beriman. Jadi iman mereka ini masih labil. Ini golongan orang-orang yang linglung. Bahkan juga dalam Al-Quran Allah menggambarkan ada golongan manusia, ini seperti orang-orang kafir, disamakan dengan orang-orang kafir. Walladzina kafaru yatamatta'un. Jadi orang-orang kafir ini tujuan hidup di dunia ini hanya tamatta, hanya bersenang-senang saja. Sebagaimana yang khatib sampaikan tadi, jadi mencari harta sebanyak-banyaknya, tidak puas dengan, dalam hadis disebutkan, menemukan satu ladang emas, dia tidak puas, dia pengen cari ladang emas yang selanjutnya. Jadi cari uang sebanyak-banyaknya, tujuannya untuk yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Jadi selain mereka bersenang-senang, tujuannya untuk makan-makan saja. Pelesiran ke luar negeri, mencoba mungkin masakan kuliner dari luar negeri, pergi ke Singapura, mungkin ke Hong Kong dan sebagainya. Berjalan-jalanlah, tujuannya hanya itu saja. Jadi bersenang-senang, pelesiran, jalan-jalan, menyicipi makanan-makanan, karena mungkin sudah bosan dia makanan dalam negeri, makanan daerahnya atau makanan Indonesia, dia pengen cari makanan di luar negeri sana. Itu dikerjakan tanpa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan salat, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak kita saksikan sekarang ini. Orang-orang dhaif, orang-orang kaya, ada juga pejabat, ada juga artis. Intinya apa? Mereka tujuannya untuk bersenang-senang, jalan-jalan, tertawa. Padahal satu saat ketika itu juga, wajaat sakratul mauti bil haq, kata Allah. Dzalika ma kunta tahid. Datanglah namanya sakratul maut dengan hak, dengan kebenaran. Dan kita sudah tidak bisa menghitung lagi. Saudara, keluarga kita, jamaah, mungkin juga pengurus, teman kita semuanya. Sepertinya semakin lama Allah begitu cepat memanggilnya, semakin habis. Bahkan mungkin kalau kita bisa hitung para sesepuh kita di Bandar Jaya Timur ini, orang-orang yang mengerti akan agama, para tokoh-tokoh ulama agama yang mengerti itu semakin sedikit Allah panggil. Harusnya itu menjadi kesadaran bahwasanya siapapun di antara kita tidak melihat usianya. Karena mati tidak harus yang tua saja, mati tidak harus orang yang sakit-sakitan saja. Betapa banyak kecelakaan di jalan, pengguna obat-obat terlarang itu juga, yang sebagian besar pemuda yang Allah panggil, bukan orang-orang tua. Oleh karena itu datangnya sakratul maut itu adalah pasti kebenaran, dan itu sesuatu yang kita hindari, tapi itu pasti datang. Oleh karena itu jangan pernah kita bosan untuk beramal soleh, karena seorang mukmin
dia tidak akan bosan untuk beramal soleh, untuk taat kepada Allah sampai maut memisahkan dirinya, sampai dia nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk bagian daripada orang-orang kafir ini tujuan hidupnya adalah walladzina kafaru yatamatta'un, mereka hanya bersenang-senang, wa ya'kulun, tujuannya untuk makan saja. Hidup hanya untuk makan. Jadi bukan untuk ibadah, padahal sudah jelas Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kalian jin dan manusia, apapun profesi kalian, kecuali untuk menyembah kepadaku. Kita juga diingatkan bahwasanya dunia ini, innama hadzal hayatid dunya la'ibun wa lahwun. Dia hanya permainan, walahwun. Dunia ini hanya senda gurau. Kita saksikan saja yang kita anggap sehat, tahu-tahu dia sakit. Yang kita anggap sepertinya hidupnya masih kelihatan lama, segar bugar, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kaya bisa saja jatuh miskin. Ini kan menunjukkan dunia ini, kata Allah, la'ibun walahwun. Dia hanya permainan, dia hanya senda gurau, seperti main-main saja. Tahu-tahu mungkin besok sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu kita tidak punya daya, kekuatan karena sakit, hipertensi, stroke, gagal ginjal, macam-macam lah. Itu sesuatu yang kita tidak inginkan, tapi itu pasti akan kita alami, yaitu kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi adalah golongan mereka yang tujuannya hanya untuk hidup di dunia ini. Yang kedua, golongan orang-orang yang linglung. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang menjadikan dunia ini sebanyak-banyaknya untuk bekal menuju akhirat. Jadi mereka hidup di dunia ini tidak dilalaikan oleh kepentingan-kepentingan dunia ini. Artinya apa? Dunia yang Allah titipkan ini tidak membuat dia lalai daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan, rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan dengan tijarah, dengan perdagangan, wala bai'un an dzikrillah, kemudian usaha-usaha mereka juga tidak membuat mereka lalai kepada Allah. Mereka jadikan kesempatan atau kenikmatan dunia ini sebanyak-banyaknya untuk berlomba-lomba meraih pahala, meraih akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak dilalaikan dengan dunia ini. Betapa banyak orang yang hanya karena rapat saja mereka meninggalkan sholat. Betapa banyak orang yang hanya bersenang-senang, mungkin dia jalan-jalan ke pantai, dia lupakan sholat. Karena memang di pantai hampir kita tidak bisa mendengar suara azan, kecuali mungkin settingan HP kita masing-masing. Betapa banyak orang yang karena mengejar bisnis, dia lupa dengan yang memberikan bisnis dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan betapa banyak pagi-pagi orang sudah pergi ke pasar untuk mengais rezeki yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan yang pemberi rezeki, yaitu Allah. Dia lupakan sholat subuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yang ketiga ini adalah manusia-manusia yang menjadikan dunia ini sebagai bekal akhirat. Karena memang ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita disuruh memang fokus kepada akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi raihlah apa-apa yang Allah perintahkan berupa kepentingan akhirat. Tetapi apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia ini. Kan memang kita hidup di dunia, kita memang segala sesuatu membutuhkan dunia, rumah kita dunia, keluarga kita dunia. Kemudian kita juga sekolah anak-anak kita dunia, kita mungkin ngontrak juga perlu dunia. Makanya kita wajib bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan itu wajib. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini setidaknya golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk meraih akhirat Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari golongan yang pertama dan yang kedua, yaitu orang-orang yang hanya hidup untuk dunia saja pikiran mereka, dan orang-orang yang linglung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.